Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Pangestika, dosen program studi pengolahan hasil laut di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Pada hari ini saya berkesempatan untuk membawakan micro teaching terkait dengan persyaratan program dasar atau prerequisite HACCP di unit pengolahan ikan. Mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jadi sebelum kita memulai perkuliahan, sebelumnya silahkan membaca doa terlebih dahulu agar proses perkuliahan dapat berlangsung dengan lancar. Bismillah. Amin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pada topik pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar terkait apa? Ya, betul, terkait dengan traceability. Nah, kalau sekarang kita akan belajar terkait dengan program persyaratan dasar atau prerequisite HACCP di unit pengolahan ikan. Ada yang tahu terkait dengan program persyaratan dasar itu apa? Atau ada yang punya ide terkait program prerequisite itu program yang seperti apa atau prosedur yang bagaimana? Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu ya, supaya taruna-taruni mahasiswa sekalian dapat melihat bahan tayang yang sudah saya susun, supaya pembelajarannya bisa lebih maksimal, gitu ya. Sudah terlihat ya di layar masing-masing terkait bahan tayang yang akan kita bahas hari ini, program persyaratan dasar atau prerequisite HACCP di unit pengolahan ikan. Sudah saya besarkan ini slide-nya, cuman masih loading sepertinya ya. Oke, jadi prerequisite itu sebenarnya sinonimnya sama dengan program prasyarat, ya. Program prasyarat. Jadi prerequisite atau yang biasa disingkat dengan PRP itu adalah istilah payung untuk menerangkan semua aktivitas selain dari rencana HACCP yang spesifik yang mempengaruhi keamanan pangan seperti itu. PRP itu membentuk fondasi dari HACCP yang sedang dibangun. PRP adalah ukuran atau tindakan prosedural yang mengurangi kemungkinan satu bahaya keamanan atau mutu pangan dapat terjadi. Namun, tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas yang terjadi selama produksi. Sehingga, PRP bisa kita artikan sebagai kondisi atau aktivitas dasar yang perlu untuk mempertahankan lingkungan atau suasana yang higienis sepanjang rantai pangan yang cocok untuk produksi, penanganan, dan penyediaan produk akhir yang aman dan aman untuk konsumsi manusia seperti itu. Program prerequisite itu merupakan prosedur yang fundamental sifatnya, yang harus dimiliki oleh bisnis atau sebuah perusahaan pangan. Nah, hal ini, PRP ini harus dimiliki oleh sebuah perusahaan pangan sebelum mencoba untuk mengimplementasikan terkait HACCP untuk mengatasi bahaya yang teridentifikasi dan sehingga dapat secara aman untuk memproduksi, mengolah, atau menangani pangan. Jadi PRP merupakan aktivitas umum yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, namun dapat mempengaruhi keamanan pangan, seperti praktik higien yang baik, praktik pengolahan yang baik, atau GMP, pengendalian hama, pembersihan, maupun training karyawan, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa
beberapa hal yang termasuk ke dalam PRP atau persyaratan dasar ini. Yang pertama adalah persyaratan lokasi di UPI. Jadi lokasi sendiri itu memiliki persyaratannya sendiri ya. Terkait lokasi UPI itu memiliki persyaratannya sendiri. Yang pertama, dibangun di lokasi yang menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik. Nah, apabila di sekitar lokasi itu ikannya apa ya, sudah tercemar atau terkenal mengandung toksin yang tinggi, nah tidak disarankan untuk membangun UPI di sana karena di sekitarnya itu tidak tersedia ikan yang bermutu baik. Kemudian persyaratan lokasi UPI yang kedua adalah mudah diakses untuk kelancaran operasional UPI serta pengendalian mutu dan keamanan oleh otoritas yang kompeten. Dan yang syarat yang ketiga, tidak dibangun di lokasi yang dapat mencemari hasil perikanan yang diolah. Persyaratan yang kedua yaitu terkait dengan lingkungan UPI. Jadi selain dari lokasi, dari lingkungan juga berpengaruh terhadap ini PRP ini. Persyaratan yang diharuskan terkait dengan lingkungan UPI, yang pertama adalah bersih dari rumput atau sampah untuk meminimalisasi area tinggalnya hewan pengganggu. Yang kedua, kondisi permukaan di lingkungan UPI harus diratakan atau diaspal untuk meminimalisir polusi masuk ke dalam pabrik. Yang ketiga, lingkungan harus memiliki saluran pembuangan. Dan yang keempat, dipasang tembok atau pagar untuk mencegah pes masuk dan keamanan pabrik bisa lebih terjaga. Jadi kalau misalkan tidak ada tembok atau pagar, mungkin seperti kucing atau hewan seperti anjing, itu dengan leluasa bisa masuk ke dalam area pabrik dan menjadi sumber dari kontaminasi yang mungkin dapat terjadi. Sehingga sangat perlu untuk dipasang sebuah tembok atau pagar untuk mencegah hewan-hewan masuk dan sehingga keamanan pabrik dapat lebih terjaga. Seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga yaitu terkait dengan persyaratan bangunan dan fasilitas UPI. Jadi fasilitas UPI itu harus merupakan sebuah bangunan yang tertutup ya, ada atapnya, dinding, dan memang betul-betul tertutup untuk mencegah kontaminasi dari luar bisa masuk. Nah, yang kedua terkait dengan tata letak. Nah, jadi tata letak di fasilitas UPI ini harus jelas terkait dengan pemisahan antar ruang. Jadi antara ruang penerimaan bahan baku dengan ruang produk jadi itu harus dipisah. Terkait dengan ruang pengolahan atau ruang proses juga harus dipisah sehingga jelas mana ruangan penerimaan bahan baku, mana ruang untuk pengolahan, mana ruang untuk penyimpanan produk jadi. Jadi harus jelas pemisahan antar ruang. Yang ketiga, memiliki ruang kerja dan penyimpanan yang higienis. Dan yang keempat, permukaan bangunan, fasilitas harus menggunakan bahan yang aman. Dan yang terakhir, ruang yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan hasil perikanan harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Seperti itu. Nah, kira-kira persyaratan yang berlaku apa saja? Apa saja? Ada yang tahu? Nah, yang pertama ya terkait lantai. Lantai harus memiliki konstruksi kemiringan yang cukup. Lantai yang digunakan juga harus kedap air. Permukaannya halus dan rata, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air. Seperti itu. Kemudian syarat yang kedua terkait ruangan pengolahan. Dinding dan partisi harus memiliki permukaan yang halus, rata, mudah dibersihkan, kuat untuk dinding dan partisi yang berada di ruangan yang digunakan untuk pekerjaan basah harus kedap air. Kemudian persyaratan yang ketiga terkait pintu. Pintu yang digunakan harus terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan. Ya, kalau misalkan susah dibersihkan atau terlalu banyak celahnya, nanti debu-debu yang akan menempel akan terendap di situ dan sehingga susah untuk dibersihkan.
Dan yang terakhir adalah langit-langit dan sambungan atap itu harus berwarna terang, mudah dibersihkan, tidak retak, tidak bercelah, tidak terdapat tonjolan dan sambungan yang terbuka ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan terkait langit-langit dan join atau sambungan yang ada. Kemudian sarana dan sistem ventilasi pun juga harus diperhatikan konstruksinya seperti apa. Kalau sarana ventilasi yang baik itu sarana ventilasi yang dapat mengendalikan atau membantu mengendalikan suhu ruang proses, kemudian dapat mengendalikan bau yang mungkin mempengaruhi kesesuaian produk. Oke, kita lanjut ke persyaratan selanjutnya terkait dengan persyaratan peralatan dan perlengkapan. Eh, dari persyaratan ini terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada kegiatan produksi harus memenuhi ketentuan paling sedikit ada beberapa syarat ketentuannya. Yang pertama, dirancang dan terbuat dari bahan tahan karat, tidak beracun, tidak menyerap air, mudah dibersihkan, tidak menyebabkan kontaminasi terhadap hasil perikanan. Yang kedua, alat dan perlengkapan yang digunakan harus ditata sedemikian rupa pada setiap tahapan proses untuk menjamin kelancaran dari pengolahan, mencegah kontaminasi silang dan mudah dibersihkan. Alat maupun perlengkapan yang digunakan juga harus disimpan sesuai dengan tempatnya masing-masing untuk melindungi dari sumber kontaminasi. Selanjutnya, harus dilakukan juga monitoring terkait dengan kebersihan alat ini ya. Terlebih lagi alat yang kontak langsung dengan yang permukaannya kontak langsung dengan bahan pangan seperti itu harus dicek kebersihannya secara periodik. Kemudian peralatan dan perlengkapan itu diberi tanda untuk setiap area kerja yang berbeda yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang. Ya, kemudian ketersediaan peralatan pengolahan harus memadai sesuai kebutuhan. Jadi hal ini ditujukan agar tidak saling pinjam nih. Nanti kalau misalkan saling pinjam, resiko kontaminasi lebih cepat terjadi. Kalau memadai, ya kita bisa bergerak juga secara efektif dan lebih efisien. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke persyaratan selanjutnya, yaitu persyaratan bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan pada PRP ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Yang kedua, berasal dari produsen atau pemasok yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik. Yang ketiga, memperhatikan tingkat keamanan pangan dari jenis ikan yang memerlukan persyaratan tertentu. Misalkan, ikan yang beracun, yang berasal dari beberapa jenis family. Nah, itu harus diperhatikan tingkat keamanan pangannya. Mungkin ikan itu menjadi aman apabila harus diolah menggunakan beberapa metode pengolahan. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian contoh yang kedua, produk hasil perikanan yang mengandung biotoksin. Nah, itu juga harus diperhatikan cara pengolahannya, tingkat keamanan pangannya bagaimana, harus diberi perhatian khusus. Syarat yang keempat, tidak berasal dari perairan yang tercemar atau dibuktikan dengan hasil pengujian. Kemudian bahan baku yang digunakan juga tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, biologi maupun fisik dan residu antibiotik yang dikandung. Biasanya terkait dengan syarat batas maksimum dari cemaran kimia, fisik maupun biologis dan residu tadi itu sudah terdapat pada SNI yang tersedia. Ya, saya lupa SNI berapa, nanti saya cari ya. Seperti itu. Jadi persyaratan mutu terkait dengan bahan baku yang diterima itu dapat dilihat dari cemaran kimianya, kandungan residunya ada atau tidak, residu antibiotik maksudnya, kemudian cemaran mikrobiologis dan cemaran fisika. Kemudian bahan baku yang
digunakan juga harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan ikan, terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi yang terkait dengan asal bahan baku. Dan syarat yang terakhir yang tidak kalah penting, bahan baku yang digunakan juga harus memenuhi persyaratan perundang-undangan. Jadi sifatnya tidak ilegal. Persyaratan yang selanjutnya adalah persyaratan terkait penanganan dan atau pengolahan. Sebelum saya lanjut ke topik ini, saya ingin bertanya dulu ke mahasiswa sekalian, apakah sudah jelas semua yang saya sampaikan atau ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan persyaratan penanganan dan atau pengolahan. Persyaratan penanganan dan atau pengolahan itu dibedakan untuk setiap tipe olahan produk. Kemudian, kegiatan penanganan dan atau pengolahan dilakukan dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku. Yang pertama, waktu dan suhu proses. Yang kedua, penggunaan teknologi sesuai dengan jenis produk dan diperuntukannya serta spesifikasi produk yang dipersyaratkan. Yang ketiga, dalam hal diperlukan adanya towing, maka harus memenuhi ketentuan seperti berikut. Misalkan towing dilakukan secara higienis dan apabila produk sudah ditowing itu harus langsung cepat digunakan, jangan didiamkan lama-lama supaya mutu produk mutu bahan tidak berkurang, tidak semakin berkurang ininya kualitasnya. Kemudian UPI harus melakukan pengendalian mutu secara mandiri, dan yang terakhir adalah prosedur penanganan produk hidup, segar, bekus, yang produk dari sterilisasi, produk hasil pasteurisasi, itu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Terkait dengan bahan tambahan pangan juga diatur dalam PRP. Ya, jadi terkait persyaratan bahan tambahan pangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, UPI dilarang menggunakan bahan tambahan yang tidak diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bahan tambahan yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tidak melebihi batas maksimum penggunaan yang diizinkan. Yang ketiga, penggunaan bahan tambahan harus sesuai persyaratan mutu dan keamanan, tercatat, dan diawasi oleh penanggung jawab yang bertugas. Dan kemudian seluruh bahan tambahan disimpan di tempat khusus yang terlindung dari sumber kontaminasi. Seperti itu. Kemudian terkait persyaratan pengemasan. Pengemasan itu berkaitan erat dengan bahan kemasan yang digunakan. Bahan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, wajib menggunakan zat kontak tangan yang aman dan memenuhi batas persyaratan migrasi. Yang kedua, bahan kemasan yang digunakan tidak boleh mempengaruhi karakteristik organoleptik dari hasil perikanan. Dan kemudian yang ketiga, bahan kemasan tidak boleh menjadi sumber kontaminasi yang membahayakan kesehatan manusia. Bahan kemasan harus cukup kuat melindungi hasil perikanan dan mempertahankan mutu dari pengaruh luar. Kemudian bahan kemasan tidak boleh digunakan kembali kecuali wadah tertentu yang terbuat dari bahan kedap air, halus dan tahan karat serta mudah dibersihkan. Bahan kemasan yang digunakan untuk produk segar yang didinginkan dengan es harus dilengkapi dengan saluran pembuangan. Nah, ini ditujukan apabila air atau esnya meleleh, ini ada saluran pembuangan untuk lelehannya. Pengemasan harus dilakukan pada kondisi yang higienis untuk menghindari kontaminasi. Dan proses pengemasan harus dilakukan dengan cepat dan secara saniter. Oke, kemudian terkait dengan persyaratan pengemasan lainnya, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Betul, kemasan yang digunakan harus dilengkapi label yang memuat beberapa informasi. Informasinya tidak harus lengkap, namun harus benar ya. Informasi yang terdapat pada label biasanya seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan, kemudian berat bersih, nama dan alamat produsen,
tanggal dan kode produksi, kemudian keterangan kadaluarsa atau expirednya kapan. Kemudian terkait persyaratan selanjutnya yaitu terkait dengan penyimpanan. Suhu dan kondisi penyimpanan itu dipertahankan sesuai dengan karakteristik produk perikanan. Bahan baku dan hasil produksi disimpan secara terpisah untuk menghindari kontaminasi silang dan diberikan identitas dengan jelas untuk tujuan ketertelusuran. Yang ketiga, bahan alergen dan bukan alergen atau bahan dengan alergen berbeda harus disimpan terpisah untuk menghindari kontaminasi. Dan yang terakhir, penyimpanan produk akhir harus dipisahkan berdasarkan jenis produk dan dilengkapi dengan identitas. Jadi jangan digabung dari setiap jenis produk yang berbeda agar resiko tertukarnya tidak ada atau meminimalisir resiko tertukar. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas semua ya. Baik, kita lanjut ya. Setelah disimpan, terdapat persyaratan terkait distribusi. Jadi, selama distribusi, suhu harus sesuai dengan jenis produk akhir. Kondisi penyimpanan selama distribusi pun harus mampu mempertahankan mutu produk. Yang ketiga, sarana pengangkutan untuk distribusi produk harus bersih, dapat melindungi secara fisik maupun mutu hingga tiba di tempat tujuannya. Kemudian selama proses distribusi harus dapat melindungi hasil perikanan dari resiko penurunan mutu dan keamanan pangan. Terkait air dan es, itu juga ada persyaratan keamanannya ya. Yang pertama, pasokan air harus cukup untuk kegiatan proses dan sanitasi. Kemudian, air yang digunakan untuk kegiatan proses dan sanitasi peralatan yang kontak langsung dengan produk harus memenuhi persyaratan air minum. Air dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi. Tidak ada hubungan silang antara instalasi air bersih dan air kotor. Kemudian air laut hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak kontak dengan produk. Selanjutnya, akses masuk ke sumber air dan tempat penampungan air dibatasi, sehingga perusahaan harus menunjuk siapa penanggung jawab dari sumber air dan tempat penampungan air, agar tidak ada resiko penyebaran kontaminasi pada air yang digunakan. Jadi harus ada penanggung jawab khusus terkait dengan akses masuk ini, agar bisa tertelusur siapa yang masuk tanggal segini, siapa orang yang masuk tanggal segitu. Agar bisa tertelusur kalau misalkan terjadi apa-apa pada air yang digunakan. Air yang digunakan pun harus dimonitoring mutu serta keamanannya. Sebenarnya bukan hanya air, tapi es juga harus dilakukan monitoring yang secara periodik pada setiap titik pasokan dan penggunaan secara tertentu. Parameter yang diujikan terkait keamanan air dan es adalah mikrobiologi selama setiap 3 bulan, kemudian pengujian kimia dan fisik dilakukan setiap setahun sekali. Seperti itu. Lanjut ke persyaratan pengadaan, penyimpanan, penggunaan, dan pelabelan bahan kimia. Setiap bahan kimia yang digunakan harus dilengkapi dengan COA atau MSDS, atau singkatan MSDS adalah Material Safety Data Sheet atau keamanan lembar keamanan dari setiap bahan kimia yang digunakan. Bahan kimia yang digunakan untuk peralatan atau permukaan yang kontak dengan produk itu harus food grade. Bahan kimia yang food grade atau non food grade disimpan di tempat khusus secara terpisah, diberi label yang jelas dan disimpan secara aman. Bahan kimia non food grade harus disimpan jauh dari area produksi. Kemudian akses masuk ke gudang penyimpanan bahan kimia harus dibatasi dan tersedia petugas khusus terkait dengan gudang penyimpanan bahan ini. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam gudang penyimpanan. Biasanya akses masuk ini bisa diberikan kepada orang yang melakukan monitoring juga terhadap pemasukan, pengeluaran, maupun penggunaan bahan kimia yang ada.
Kemudian terkait dengan persyaratan pengendalian binatang pengganggu atau PES. Nah, yang pertama itu tersedia prosedur atau fasilitas pengendalian binatang pengganggu di lingkungan UPI. Kemudian kondisi UPI tentu harus dijaga kebersihannya agar binatang pengganggu tidak muncul dengan sering di sini, atau PES tidak muncul. Kemudian harus tersedia sistem yang mampu mencegah binatang pengganggu masuk ke dalam lingkungan UPI. Contohnya seperti ada lampu UV di ventilasi atau di sisi-sisi area produksi sebelum area produksi ini digunakan, lampu UV ini digunakan untuk menarik serangga agar bisa tertarik ke lampu UV dan tidak masuk ke dalam area produksi. Kemudian contoh yang lain adalah terkait dengan tikus. Biasanya untuk tikus itu dipasang perangkap di bagian dalam maupun luar area proses. Itu ada jebakan tikus di sekitar pintu masuk area proses, di bagian dalam maupun bagian luar. Kemudian melakukan program pemusnahan binatang pengganggu secara periodik. Nah, ini juga dapat digunakan, dapat dilakukan pengendalian binatang pengganggu melalui cara seperti ini. Selain dari bangunan, lingkungan, peralatan perlengkapan yang digunakan, bahan tambahan pangan, penanganan dan pengolahan yang digunakan, karyawan juga diatur dalam PRP ini. Yang pertama, UPI harus memiliki minimal 1 orang penanggung jawab mutu yang kompeten. Ini dibuktikan dengan penanggung jawab mutu itu memiliki sertifikat HACCP atau sudah mengikuti pelatihan HACCP. Kemudian UPI memastikan bahwa tingkah laku karyawan tidak menjadi sebab kontaminasi, misalkan dia tidak merokok atau tidak makan atau minum di ruang proses, tidak tidak meludah, tidak mengobrol di area proses. UPI memastikan pelaksanaan kebersihan karyawan, UPI memastikan kesehatan karyawan. Jadi kalau karyawannya sakit itu tentu tidak diperbolehkan masuk ya atau bekerja. Kemudian pengunjung dan personil lainnya dari luar UPI harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kemudian persyaratan yang terakhir terkait dengan pelatihan dan kompetensi karyawan. Semua yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan pengolahan, baik yang bersentuhan atau tidak langsung dengan hasil perikanan, harus memiliki pemahaman yang memadai tentang higienitas pangan untuk memastikan kompetensi yang sesuai dengan area kerja masing-masing. UPI harus memiliki rencana pelatihan karyawan, dan pelatihan karyawan dapat dilaksanakan secara periodik dan dapat diperbarui secara sesuai kebutuhan. Sampai di sini materi hari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, jadi taruna-taruni sekalian sudah belajar terkait dengan program persyaratan dasar atau prerequisite HACCP di unit pengolahan ikan. Jadi taruna-taruni sekalian sudah belajar terkait program-program apa saja, PRP apa saja yang harus diperhatikan pada saat membangun sebuah HACCP atau menyusun sebuah HACCP. Tadi ada mulai dari persyaratan bangunan, sebelumnya persyaratan lokasi dulu, persyaratan lingkungan, persyaratan bangunan, persyaratan perlengkapan serta fasilitas yang digunakan, persyaratan bahan tambahan pangan, persyaratan penanganan atau pengolahan, kemudian ada persyaratan bahan baku, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, kemudian ada persyaratan pengemasan, persyaratan penyimpanan, distribusi, kemudian keamanan air dan es, persyaratan pengadaan, penyimpanan, penggunaan pelabelan bahan kimia, persyaratan terkait pengendalian binatang pengganggu, persyaratan karyawan, serta persyaratan pelatihan karyawan sudah semua dibahas di sini. Harapannya adalah Taruna dapat memahami ini semua dan dapat mengaplikasikan nanti di dunia kerja ya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan,
terkait materi hari ini. Taruna silakan mengerjakan tugas. Kalian cari referensi atau jurnal terkait dengan penyusunan PRP atau persyaratan PRP yang digunakan oleh PT-PT pengolahan ikan, terserah mau PT apa saja, tapi taruna identifikasi jenis PRP apa saja yang mereka terapkan di PT mereka masing-masing. Sumber referensi bisa berupa artikel ilmiah maupun laporan ataupun yang lainnya. Yang penting sumber referensi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti itu ya. Tugas dikumpulkan minggu depan melalui email atau Google Classroom. Jadi apabila Google Classroom yang bermasalah, bisa langsung kirim ke email saya terkait tugasnya. Seperti itu ya. Baik, saya cukupkan materi hari ini. Tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa lagi. Silakan pimpin. Amin. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.